Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat dan detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perbaikan terhadap seluruh amaliyah yang kita lakukan, dari mulai bangun tidur sampai kita hendak tidur kembali. Di atas kenikmatan yang tidak pernah ada putus-putusnya Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan, Allah nyatakan dalam satu statement, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada seorang pun yang mampu menghitung-hitung nikmat karena saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan. Dari sekian banyaknya kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan, setidaknya ada 3 nikmat besar yang kita rasakan sampai saat ini. Yang pertama adalah nikmatul hayati. Allah masih memberikan nikmat berupa kehidupan. Yang kedua adalah nikmatul huriyati. Allah memberikan nikmat berupa kebebasan kepada kita. Karena sering kita mendengar istilah hidup itu adalah pilihan. Dan yang ketiga adalah nikmatul hidayati. Allah berikan nikmat hidayah, dan ini merupakan puncaknya kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan yang lain. Alhamdulillah, 3 nikmat itu kita rasakan sampai saat dan detik ini. Semoga di hari besar bagi umat Islam, yaitu hari Jumat, di seluruh dunia, hari Jumat umat Islam berbondong-bondong untuk memenuhi rumah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada saat kita berada di rumah Allah ini, berarti kita menjadi tamu Allah. Ketika kita menjadi tamu Allah, sudah barang tentu Allah muliakan kita semua insyaallah. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Iman yang berbahagia, di mimbar yang sangat singkat ini, mari sama-sama kita jadikan mimbar Jumat ini sebagai salah satu media untuk kita melakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas yang kita lakukan. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dari jam berganti hari. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan yang disebut dalam Al-Quran Arba'atul Hurum. Yaitu 4 bulan haram. Di mana 4 bulan haram, setiap kita melakukan berbagai aktivitas di 4 bulan haram ini. Zulhijjah, dari mulai Zulqaidah hari ini, kemudian berikutnya adalah Zulhijjah. Kita tahu di bulan Zulhijjah itu ada sebuah peristiwa yang
Berdasarkan akal manusia itu peristiwa yang irasional. Akal manusia mana yang bisa menerima peristiwa yang luar biasa itu? Berangkat dari bulan Zulqa'dah ini. Di bulan Zulqa'dah yang dikenal dengan Arba'atul Hurum, bulan haram, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan pahala sampai tak terhingga banyaknya. Namun kebalikan, apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan keliru, perbuatan yang salah, itu pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita pahami 4 bulan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari mulai bulan sekarang Zulqa'dah, memasuki bulan Zulhijjah, kemudian Muharram dan bulan Rajab. Ini adalah 4 bulan yang diwarningkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, apa yang terekam pada diri kita setiap kali kita memasuki bulan haram? Ketika tidak ada rekaman di kepala kita memasuki bulan haram, maka kita beranggapan bulan itu sama saja. Padahal tidak. Di bulan 4 haram ini, melakukan kebaikan dilipat gandakan, melakukan perbuatan salah pun dilipat gandakan. Itu hebatnya bulan haram. Maka ketika kita paham, ini adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan salah. Karena ketika kita melakukan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Zulqa'dah ini, peristiwa yang luar biasa diangkat oleh Allah atau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat 2 ayat 124. Wa izibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kita garis bawahi kalimat fa'atammahunna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bikalimatin, dengan beberapa perintah, fa'atammahunna. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menggunakan akal, tidak lagi menggunakan perasaan. Setiap perintah Allah sam'an wa ta'an. Ketika kita dengar, laksanakan. Sekalipun bertentangan dengan intelektual, dengan akal, bertentangan dengan perasaan, pasti perintah Allah benar dan tidak mungkin perintah Allah itu menyesatkan. Itulah yang ada di benak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berawal dari ketika Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah pada waktu itu. 360 berhala di dalam Ka'bah dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim, disisakan 4 berhala yang besar. Manat, Lata, Hubal, dan Uzza. Apa yang terjadi? Sebuah konsekuensi yang harus diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu ketahuan oleh raja, maka ditangkaplah Nabi Ibrahim, kemudian dibakar hidup-hidup. Apa yang terjadi pada saat itu? Keyakinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai api, berubahlah sifat kamu. Yang semula kalian sifatnya panas, berubahlah dengan kesejukan. Ketaatan Nabiullah Ibrahim langsung dibayar oleh Allah. Sifat api yang panas menjadi sejuk. Sehingga tidak ada satu helai bulu pun di dalam tubuh Ibrahim yang terbakar. Itu salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Seiring dengan berjalannya waktu, sampailah. Karena di sana kalimatnya bikalimatin, dengan beberapa perintah, Nabiullah Ibrahim dapat perintah yang berikutnya. Apa perintah berikutnya? Setelah menikahi Hajar, Hajar hamil, kemudian lahirlah seorang bayi. Setelah bayi itu lahir, perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim,
mana yang kau cintai? Istrimu atau anakmu? Atau aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan tegas Nabiullah Ibrahim mengatakan, aku lebih mencintai engkau wahai Allah ketimbang istri dan anakku. Kalau demikian, izhab, tinggalkan anak dan istrimu. Silahkan kalian pergi berdakwah. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim pun tidak menggunakan akal dan perasaannya. Perintah Allah pasti benar. Berangkatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Secara fitrah manusia meninggalkan istri dan anak di padang yang tandus, jangankan tumbuhan, air pun tidak ada di situ. Yang ada di kepala Nabiullah Ibrahim, berapa lama anak dan istriku bisa bertahan di padang yang tandus itu. Tapi keyakinan Nabiullah Ibrahim, Allah pasti menjaga dan memelihara istri dan anaknya. Hal itu dinyatakan oleh istrinya. Wahai kakanda, izhab innallaha ma'ana. Pergilah, tinggalkan kami di sini. Sesungguhnya kami di sini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, istri yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Berangkatlah Nabiullah Ibrahim. Tidak ada kejelasan berapa lama harus meninggalkan anak dan istri. Tiba-tiba falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Setelah Ismail yang awal mula ditinggalkan merah, tiba-tiba sudah mencapai balik. Ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Ketika Ismail sudah mencapai balik, maka Allah sampaikan kepada Nabiullah Ibrahim, tengok anak dan istrimu, anakmu sudah mencapai balik. Tapi pesan Allah Subhanahu wa taala, engkau tengok anak dan istri bukan hanya sekedar ajang sono, bukan hanya sekedar pelepas rindu, tapi ada perintah yang aku sampaikan kepadamu. Nabi Ibrahim bertanya-tanya, perintah apa lagi yang saya harus aku lakukan? Ini arafil manam. Tiba-tiba Nabiullah Ibrahim mendapat perintah dari Allah melalui mimpi. Semalam bermimpi, 2 malam bermimpi, 3 malam bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya adalah irasional. Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Maka pada saat itu yang terbayang oleh Nabi Ibrahim, apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, meskipun bertentangan dengan akal saya, bertentangan dengan perasaan saya, sam'an wa ta'an, saya siap untuk melaksanakannya. Ternyata perintah itu datang untuk menyembelih putranya sendiri. Berangkatlah Nabi Ibrahim menemui istri dan anaknya. Ketika sampai, apa yang dikatakan kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anak yang aku cintai, baru kali ini engkau melihat ayah. Ayah juga baru kali ini melihat engkau sudah besar. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui dirimu. Bukan hanya melepas rindu, tapi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut pendapatmu, wahai anakku, tentang perintah ini? Apa perintahnya, wahai ayah? Ini arafil manam. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih dirimu. Fanzur maza taro. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku, tentang perintah ini? Seorang anak dibesarkan oleh seorang ibu yang solehah. Kalimat yang keluar dari Ismail pada waktu itu, ayahnya pun sempat kaget. Ya abati, wahai ayah yang aku cintai, meskipun baru kali ini aku melihat wajahmu, engkau mendatangi aku, menghampiri aku, bukan hanya sekedar pelepas rindu, tapi ada satu perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? If'al, laksanakan wahai ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapati aku tergolong orang yang sabar. Masya Allah. Apa yang terjadi? Keyakinan Nabi Allah Ibrahim dengan beberapa perintah tadi. Dari mulai membersihkan berhala di Baitullah, kemudian meninggalkan anak dan istri, yakin semua itu merupakan kemaslahatan buat dirinya dan buat umat secara umum. Ternyata terbukti. Nabi Ibrahim setelah menyatakan demikian dijawab oleh anaknya, if'al, laksanakan wahai ayah. Maka engkau akan mendapati aku adalah tergolong orang yang sabar.
Diletakkanlah pisau itu di atas leher Ismail. Begitu pisau itu diletakkan di atas leher, malaikat Jibril ada di sebelah Nabiullah Ibrahim mengatakan, cukup, jangan kau lakukan itu. Sebagai penggantinya, ini ada seekor kibas. Masya Allah, apa yang Allah perintahkan tidak mungkin menzolimi hambanya. Tinggal persoalannya, bagaimana keberadaan diri kita sekarang. Yakinkah dengan perintah-perintah Allah? Pertama, Allah perintahkan kepada kita untuk berkurban. Kalau dahulu Nabiullah Ibrahim untuk mengorbankan anaknya sendiri dilaksanakan, ternyata memberikan manfaat yang besar buat kita. Allah tidak bersikap zalim. Akhirnya disembelihlah seekor kibas. Saat ini kita tidak mendapat perintah untuk menyembelih anak kita, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih seekor domba. Bagaimana kita akan melaksanakan atau tidak? Persoalannya adalah setiap kita mengukur kemampuan itu berbeda-beda. Ada yang mengukur kemampuan dengan perasaan. Gak mungkin saya bisa berkurban. Penghasilan saya cuma sekian. Jadi mengukur kemampuan itu dengan perasaan. Padahal seorang pemulung, dia ukur kemampuannya dengan menabung. Satu hari 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, sampai 4 tahun akhirnya dia bisa menenteng 2 ekor domba, kemudian diserahkanlah ke masjid. Ini hasil ngumpulan uang saya untuk dikurbankan 2 ekor domba. Why? Bagaimana kita? Seorang pemulung, seorang pengayuh beca, diayuhkan beca setiap hari, dia kumpulkan uang 1.000, 10.000, 20.000 setelah 60 tahun. Karena dia niatkan ingin berangkat haji, maka pergilah haji dia. Persoalannya, sejauh mana kita mengukur kemampuan kita? Apakah kita mengukur kemampuan cukup dengan mengatakan, saya tidak mampu? Inilah persoalan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sementara kita tanpa kita sadari atau kita sadari, kita mampu mengeluarkan uang setiap hari 10.000 atau 5.000 atau 2.000 tanpa ada nilai sama sekali. Boleh jadi hanya sebatas kesia-siaan yang kita keluarkan uang itu. Tanpa ada perintah kita keluarkan uang itu. Sementara jelas-jelas ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak menyisihkan uang untuk melaksanakan perintah tersebut? Simpanlah 2 celengan di rumah kita. Yang satu celengan kurban, yang satu celengan haji. Haji adalah rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Kurban juga sama, rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Tinggal kita masukkan setiap hari. Mau 1.000, 2.000 silakan. Jangan pernah kita ikut campur tangan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sampaikan, niatkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya niat setiap tahun ingin berkurban, maka saya masukkan uang ini. Ya Allah, saya niatkan saya ingin berangkat haji, maka saya siapkan uang ini untuk berangkat haji. Serahkan setelah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya orang-orang yang melakukan demikian. Baru nabung 2 juta ternyata bisa berangkat haji. Baru nabung 500.000 ternyata bisa berangkat haji. Kenapa? Karena orang-orang yang berangkat haji bukan orang yang mampu, tapi yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang berkurban bukan orang yang mampu, adalah orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan berkurban dengan cara innamal a'malu binniyat. Niat itu seperti kita sholat. Ketika kita niat sholat, maka kita wudhu. Ketika kita niat ingin berkurban, nabung. Ketika kita niat ingin pergi haji, nabung. Itulah makna dari niat yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Nurul Iman yang berbahagia. Apa yang terbesit di dalam diri kita setelah sama-sama kita mendengar lantunan firman Allah maupun hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW, betapa besarnya kasih sayang Allah yang disampaikan kepada kita. Semua makhluk Allah selalu diberikan rezekinya oleh Allah. Ketika kita berat untuk mengulurkan tangan kita, maka secara otomatis Allah juga akan menahan rezeki kita. Karena rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya, seandainya tahun ini kita tidak bisa berkurban, jangan berhenti di kalimat saya tidak bisa berkurban. Apalagi kita mengatakan saya mah nggak mampu. Ingat, ucapan itu adalah doa. Ucapan kita itu adalah doa. Berarti selamanya kita tidak akan pernah mampu untuk berkurban, apalagi pergi haji. Hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Tahun ini kita belum bisa berkurban. Ada berapa uang di saku kita? Titipkan ke panitia kurban. Saya nitip infak atau sodakoh untuk panitia kurban. Kita tahu panitia kurban sering kewalahan untuk mengolah karena kekurangan uang. Bayangkan, yang dapat pahala itu hanya muqorib yang berkurban. Ya dia berkurban, ya dia juga ngasih biaya operasional. 2 kali dia dapat pahala. Sementara kita nonton. Padahal kita bisa berinfak, titipkan ke panitia. Bapak, saya nitip nih uang infak sedekah untuk operasional kurban yang cukup besar. Masalah yang terjadi seringkali terutama panitia itu nunggu daging kurban, setelah itu baru dimasak. Tapi kalau uang operasional itu berlebih tanpa harus menunggu dari uang kurban, mereka sudah belanja ke pasar, menyiapkan untuk panitia makan siang. Itu bisa kita laksanakan. Tapi kenapa selama ini kita hanya menonton dan menonton? Padahal ada uang di saku kita 5.000, 10.000. Bayangkan kalau 1 RT atau 1 RW dikumpulkan di panitia kurban, boleh jadi itu menjadi kekuatan bagi panitia kurban untuk bisa mengolah operasional kurbannya. Untuk membeli plastiknya, wah banyak hal sebenarnya. Termasuk untuk membayar yang menyembelih, yang menyisit dan sebagainya. Itu dari uang operasional. Tanpa kita harus mengeluarkan dari uang-uang yang jelas-jelas. Atau bahkan mengocek uang dari kas DKM. Moga dengan hikmah yang bisa kita sama-sama ambil pada kesempatan khutbah kedua ini, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk menyisihkan berapapun uang yang kita miliki. Andaikan tahun ini kita belum bisa berkurban, sampaikan, Bapak panitia, saya nitip infak dan sedekah karena tahun ini saya belum bisa kurban. Doakan saya ya, semoga tahun depan saya bisa berkurban. Insya Allah didoakan oleh panitia, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Maka pada saat itu Allah berikan jalan keluar baginya. Karena sesungguhnya pelaksanaan ibadah Allah tidak melihat besar kecilnya hewan kurban yang disembelih, banyaknya aliran darah atau banyaknya bulu, walakin taqwa minkum. Yang Allah lihat sebesar apa nilai ketakwaan kita. Ternyata kita tidak bisa kurban. Salah satu bukti ketakwaan saya titipkan uang infak atau sedekah untuk panitia kurban. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat yang terbaik, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala keterbatasan ini, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu an ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal dina wa zalazila wa miha wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sa'iri baladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin fi kulli makan wa dakhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muahhidin
اللهم أنجل المؤمنين في بلاد فلسطين خاصة وفي أنحاء بلاء المؤمنين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.